golek pelarisan yang ini si A, si B, carane piye syaratnya macam-macam. Kowe nek pengen bakso mulane syaratnya sing penting rene nggawa pitik ireng mulus tanpa enek liyane. Ya, golek pitik ireng kabeh kan ana. Jadi gampang mesti dicekel. Dia lupa bahwa yang menjadikan ini adalah Allah semuanya. Nah, ini karena apa? Tidak pernah pengajian. Menempuh jalur yang lain. Banyak supaya sawai ku panennya apik, ora kepangan penyakit. Pengen nek bengi jam 12 ora klamben mubeng ngono ping 7. Ning gane rapati ngerti agama dilakoni iki lho. Kowe nek kepengin sugih nek kowe nek malam Jumat kowe ra klamben nyang syariat. Ini apakah masih ada? Masih ada. Bila kepingin sugih, nek jam 12 bengi malam Jumat, aduso sumur pitu. Kowe tau ini gua ati kabeh. Jadi masalah. Nah, ini karena apa? Salah satunya karena dakwahnya Islam, umat Islam kurang berjalan dengan bagus. Maka di sini yang terakhir akhlak sangat menentukan. Jadi kelakuan pulau penjenengan, akhlak itu wajah batin kita, realisasinya amal soleh perbuatan setiap hari. Nah, monggo, ini perlu kita pikirkan, kita lakukan. Maka bagaimana supaya itu bisa terencana dengan bagus? Maka wal tanggur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi berpengajian kemana? Udah diberitahukan tadi malam. Berpengajian ke sana ke sini, kemudian nanti siang apa, zuhur masjid, setelah itu apalagi semua diperhitungkan. Maksudnya apa? Supaya melakukan hal-hal yang selalu bermanfaat. Maka ini pemikiran terus berjalan. Nah, harus dipikir terus, direncanakan terus, berpikir. Nah, inilah pengaruh dakwah itu karena menimbulkan, mewariskan gagasan, ide-ide yang cemerlang, yang mulia di situ. Maka dipikir terus. Ini bermanfaat tidak kita lakukan? Tidak usah. Silaturahmi kita kembangkan, kemudian ide-ide baru yang cemerlang kita kembangkan terus. Kalau tidak, di rumah belajar. Ada waktu belajar, ada waktu belajar. Quran 30 juz, kalau kita evaluasi, kita udah hafal berapa? 1 juz? Juz amma yang terakhir yang setiap hari kita baca, kita harus terus berapa surat yang kita hafalkan. Nah, ini untuk membangkitkan evaluasi musak. Ternyata 30 juz depan itu awak ide itu ora hafal apa-apa. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Itu bisa di sini. Maka pemikiran yang luar biasa harus ditimbulkan. Akhlak ini pengaruhnya pada masyarakat. Akhirnya orang Islam itu kelihatan, oh orang Islam itu baik-baik. Tingkah lakunya bagus, sikapnya bagus, gerakannya bagus, setiap harinya juga bagus, dilihat orang lain bagus, sehingga orang lain tertarik itu tidak hanya pengetahuan, tapi secara real di tengah masyarakat kita melihat, oh ini orang ini baik. Nah, ini menjadi contoh masyarakat di sini. Keteladanan pelajaran yang paling real di tengah masyarakat. Jadi bukan nanti orang Islam itu malah ini bagaimana orang sergap ke masjid, kemudian ya taat beribadah, tapi gerakan setiap hari tingkah lakunya tidak menggambarkan seperti orang Islam. Nah, ini yang perlu kita pelajari kita semuanya. Apalagi kalau kita berpakaian sudah menggambarkan orang Islam, tapi kok tindakannya tidak baik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ini akhlak. Karena pengajian akad bakti yang berbahagia, jadi 3 hal itu yang perlu kita perhatikan. Dampak dakwah membangun masyarakat. Sebagai penutup, jadi itu
pemikiran-pemikiran yang direncanakan untuk hidup setiap hari supaya terarah dan teratur, maka selalu dipikirkan. Kemudian belajar tidak pernah berhenti, akhirnya mental spiritualnya penting, maka percaya diri karena mampu. Orang yang tidak percaya diri, arep mlebu pengajian ini mubang-mubang. Kok sedikit men bablas, sedikit men bablas. Ini piye iki? Nah, akhirnya mundur-mundur karena tidak percaya diri. Contoh yang kecil, ini menunjukkan ada kekurangan dalam suatu hal. Itu sudah pokoknya kita ya sesuai dengan tepat waktu, maka ajaran agama itu kan orang sesuai dengan tepat. Kalau sesuai dengan waktu, semua selesai. Bariki rono, rapat RT jam itu oke, jam itu tet, terus oke, siap. Jam 8 rampung. Pengajian jam 6 tet, oh jam 6 kurang 10 siap. Sehingga lancar, jam 7 tet, habis selesai. Baru itu pengajian dia nih, ngundang opo, rampung kabeh. Itu ajaran agama kita. Kenapa orang lain tepat waktu? Justru kita agama Islam malah orang tepat waktu. Nah ini tidak sesuai dengan tuntunan agama yang kita pengertian, realisasinya tidak pas. Maka ini akhlak menentukan. Nah, saya kira ini sudah cukup. Tinggal kita nanti melaksanakan. Kemudian dilakukan semua, dilandasi, diniatkan ikhlas karena Allah. Jadi seperti pengajian, amal soleh, itu niatnya itu bukan apa-apa, tapi karena Allah. Maka di sini akan lurus, tidak masalah. Maka niat itu karena Allah, rasa pekewo, rasa pekewo di pertimbangan apa? Bismillah itu sesuai dengan aturan agama, tidak salah jalan. Ini saya kira mental seperti ini yang harus kita miliki, ini sangat luar biasa. Maka sebagai penutup, monggo pengajian pada malam hari ini, pada pagi ini kita langsung berpikir terus, merencanakan, melakukan apa dan diniati. Kalau ngaji, diusahakan wudu. Lalu anggere ngaji lah apal-apal Pak. Lah kuwi ngaji lah wudu. Ngaji wudu sih, mau tidur juga wudu. Iya, mau tidur tuh langsung teko glebak wis rampung, enggak ngerti kan. Wudu, niat ngaji, niat apa? Niat tidur. Kalau semua orang Islam itu semua diniati karena doa, zikir, itu tepat. Mau berangkat ngaji, berdoa. Mau masuk kamar mandi, berdoa. Baru ke kamar mandi, berdoa. Apalagi yang tidak ada, semua doa. Ini dihafalkan, apalagi anak-anak kayak gini diajarkan begitu dan dites. Kita tahu dong ora, betul sakit ya Pak. Usulnya ora tahu ngaji. Nah itu masalahnya, diberi pelajaran. Mau makan, oh Islam kabeh mau mangan terus ora ndonga tangane kiwa, ora tuh kandhane Ustaz. Dengan PD-nya pakai kopiah, pakai baju koko, ini tangan kiwa. Ini realisasinya bagaimana? Ini pengaruh akhlak di situ. Makanya semua diniati Bismillah karena Allah, bagus. Ini bersih, bagus dan lain-lainnya. Ini belum berbicara makan yang kita makan. Makan yang kita makan apabila tidak halal, maka mempengaruhi doa kita tidak pernah berhasil. Pekerjaan, ya kalau selama ini pekerjaan kita masih di dalam hal yang dilarang oleh agama, ya kita berdoa sambil menunggu bagaimana nanti kita pindah pekerjaan yang sesuai dengan tuntunan agama. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, diniati Bismillah juga karena Allah, semua akan terwujud sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya kira demikian pengajian kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.